dapat bertemu bersama memuliakan dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Mari ya Allah Bapa kami dengan penuh kerendahan hati Tuhan tunduk di hadapan-Mu pagi hari ini, meminta pengampunan dosa ya Tuhan. Ampuni segala perlanggaran kami ya Bapa, kelemahan kami, kelalaian kami ya Allah Bapa. Suci dan tahirkan kami pagi hari ini Tuhan, supaya kami layak masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Sesuai firman-Mu bilang Kau berkata, hendaklah kamu kudus sebab Aku kudus. Terima kasih Tuhan, mari sertai kami, pimpin kami dari awal hingga akhir ibadah kami pagi hari ini Allah Bapa. Biar kehendak-Mu yang terjadi dan bukan kehendak kami, dan biar penerobosan terjadi ya Tuhan pada dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami rindu untuk disegarkan, kami rindu untuk masuk dalam hadirat-Mu dan merasakan manifestasi kuasa-Mu di dalam ibadah kami pagi hari ini. Dan sebelum ini mau saya bacakan dalam Mazmur 145 lagu pujian oleh Daud. Aku akan mengagungkan Engkau ya Allahku dan Rajaku. Aku bersyukur kepadamu selama-lamanya. Setiap hari aku akan bersyukur kepadamu. Aku akan memuji Engkau selama-lamanya. Tuhan agung dan harus dipuji, setinggi-tingginya kebesarannya tidak dapat kita pahami. Karena itu ya Bapa, pagi hari ini kami masuk ke dalam hadirat-Mu dengan hati yang penuh puji-pujian dan bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa, pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Amin. Mari sama-sama kita katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah. Kami mau bersorak pagi hari ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, dan kami semua mengatakan haleluya atas Dia yang datang dalam nama Tuhan Yesus, atas Dia yang datang membawa penyelamatan. Amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Terpuji Engkau Yesus, nama satu-satunya nama yang layak dipuji, satu-satunya nama yang layak diagungkan. Haleluya, amin, haleluya. Terpuji Engkau selama-lamanya. Haleluya. All glory to God.
God, all glory to Jesus. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami ada hari ini Tuhan, karena dimampukan oleh Engkau yang memberikan kami kekuatan. Sama-sama kita katakan amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Yes Lord. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Karena apa? Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber segala kehidupan yang kami ada Tuhan. Bahkan kami hidup hari ini karena Engkau. Haleluya, terpuji namamu. Sekali lagi kami mau menyatakan Tuhan, haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Oh, Kau sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Yes, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Selama-lamanya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Selama-lamanya Tuhan, kami sadar Tuhan bahwa Engkaulah yang memampukan kami. Engkaulah gunung batu kami yang hidup. Haleluya. Yes, dalam Mazmur 59 ayat 17 hingga 18. Tetapi aku akan menyanyi tentang kekuatan-Mu. Setiap pagi aku akan menyanyi dengan nyaring tentang kasih-Mu. Engkau telah menjadi pernaungan bagiku, perlindungan pada masa kesusahanku. Aku akan memuji Engkau pembelaku. Allah ialah pernaunganku, Allah yang mengasihi aku. Ya Tuhan, ada kalanya Tuhan, apabila kami berdoa, kami tahu dan kami merasakan bahwa doa kami belum terjawab Tuhan. Karena kami percayakan segala sesuatu ke tangan-Mu. Kami percayakan Engkaulah yang akan menjawab doa kami dengan cara-Mu sendiri pada waktu-Mu Tuhan. Karena itu apapun yang kami hadapi, apapun kondisi yang kami hadapi ya Tuhan, kami berserah penuh kepada Engkau ya Tuhan. Bahkan pada saat-saat kami merasakan bahwa doa kami belum terjawab, kami tetap mau mengandalkan segala sesuatu kepada Engkau, tetap percaya dengan rencana-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati
Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Ya Tuhan, kami dengan penuh kesadaran Tuhan, rencanamu yang terindah pada waktunya ya Allah Bapa, bukan atas kehendak kami tetapi kehendakmu yang terjadi. Dan ada kalanya dalam keadaan kami ragu-ragu Tuhan, Roh Kudus Engkau yang memampukan kami untuk meletakkan sepenuhnya kepercayaan kami kepada Engkau ya Bapa, hingga kami dapat mengatakan ya Allah, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Oh, katakan bersama, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat sebab apa, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Yes, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Yes, Tuhan, kesetiaan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, itulah yang kami andalkan. Dalam segala kelemahan kami ya Bapa, dalam segala kelelayan kami Tuhan, kami datang kepada Engkau ya Bapa, mengakui segala kelemahan kami. Dan ada waktunya Tuhan apabila kami berperkara dengan Engkau Tuhan, seringkali kami tidak merasa ya Tuhan bahwa
Engkau sudah menjawab kami, jiwa kami bertanya-tanya Tuhan. Tapi kami tahu satu perkara Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan pada saat-saat yang tidak terduga Tuhan, tangan-Mu Engkau turun Tuhan, Engkau turun tangan dan mengangkat kami. Pada saat-saat kami mulai lemah Tuhan, Engkau menyegarkan kami Tuhan. Engkau mengangkatkan kami Tuhan. Dan oleh itu pagi hari ini Tuhan, kami membawa hati kami yang Tuhan, membawa hati yang hancur di hadapan-Mu, hati yang lelah di hadapan-Mu Tuhan, mengharapkan penyegaran daripada Engkau, karena Engkau yang kami percayakan. Kami mau memuji Engkau, kami mau mengagungkan Engkau, karena layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Engkau diagungkan ya Tuhan, terpuji Engkau. Oh haleluya, dimuliakan Engkau ya Tuhan. Dalam pagi hari ini kami mau mulakan hari kami dengan memuliakan dan memuji Engkau. Ramasyatariyana hasantariyana babasyanaka syatariyana babasanaka syanta. Biarlah penerobosan-Mu terjadi pagi hari ini Tuhan. Biar pengangkatan daripada Engkau terjadi pagi hari ini Tuhan. Hati yang mulai goyah, hati yang mulai lemah, Engkau segarkan, Engkau kuatkan. Yang berkekurangan hari ini Engkau lengkapkan, Engkau cukupkan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan Tuhan. Hingga kami dapat mengatakan Tuhan, Tuhan terima kasih, karena Engkau sentiasa ada untuk kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami ya Allah. Haleluya, syukurnya nama masana syantaryana basana kasyat. Dekaren ha syantaryana basana kasyat. Engkau kekuatan kami Bapa. Engkau tempat perlindungan kami. Engkau pembela kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau berada bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesusku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Yes Lord. Bahkan dalam saat kami berjalan dalam lembah kelam, Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Engkaulah yang menjadi cahaya dalam perjalanan kami. Melindungi kami Tuhan, memimpin kami Tuhan dalam setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami. Mari katakan bersama sekali lagi. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan
kasih kami Tuhan pagi hari ini. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesusku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Yes, Lord. Sejauh langit dari bumi, yes, Lord, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah sukacita kami ya Tuhan. Dan tidak ada kata-kata yang dapat kami nyatakan untuk bersyukur dengan Engkau. Kami hanya dapat memuji, mengagungkan dan meninggikan Engkau ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengar isi hati-Mu. Kami akan mendengar firman-Mu yang lebih tajam daripada pedang bermata dua. Mari Tuhan, persiapkan kami semua. Rendahkan hati kami Tuhan, beri kami kerendahan hati Bapa, supaya kami dapat bukan saja dapat mendengar dan mengerti, tapi kami dapat menanamkan firman-Mu, menghidupkan firman-Mu dalam hidup kami, membentuk kami, sehingga kami bukan saja segambar dengan Engkau ya Allah Bapa, tapi sekarakter dengan Engkau Tuhan Yesus. Itulah kerinduan kami. Dan ya Allah Bapa, hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu, mari Engkau urapi dengan luar biasa. Biar rema-Mu ya Tuhan, biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang Kau taruh dalam mulut ya Tuhan, hingga setiap perkataan yang Kau sampaikan tepat mengenai sasaran, sesuai dengan apa yang kami perlukan pagi hari ini ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, pagi hari ini terbukalah misteri-misteri rencana kerajaan Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Roh Kudus Engkau terus memimpin kami sekarang sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini. Biar Engkau terus memimpin kami hingga selesainya ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami siap untuk melakukan, kami siap untuk mengadakan perjamuan kudus. Kami siap untuk mempersembahkan kasih kami pagi hari ini. Semuanya ya Tuhan, kami persembahkan hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Serahkan semula kepada host. Haleluya, sungguh hadirat Tuhan begitu nyata dengan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Pastor Julie yang pimpin kita di dalam pujian dan penyembahan, sungguh diberkati. Ketika Pastor Julie memimpin kita di dalam penyembahan sebentar tadi, khususnya melalui lagu, walaupun gunung tidak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Saya merasakan Roh Kudus sedang mengingatkan bahwa umat Tuhan pada pagi ini supaya kita melihat kepada tidak melihat kepada besarnya gunung di dalam kehidupan kita, tetapi kepada kebesaran Tuhan yang kita sembah. Amin. Dan ketika penyembahan dinaikkan, saya percaya Tuhan sedang bekerja di tengah kita. Dan saya merasakan pada pagi ini setiap benteng tembok Jericho yang selama ini menghalang perjalanan hidup kita, Tuhan sedang meruntuhkannya dengan kuasanya. Setiap halangan, setiap
rintangan, setiap pintu yang tertutup, bahkan setiap peperangan yang kita lalui telah lama itu sudah disentuh oleh Tuhan dan sudah dipatahkan oleh kuasa Tuhan. Amin. Dan pada pagi hari ini kita akan diberkati oleh hamba Tuhan kita yaitu Prophet Darwin. Seperti yang kita tahu, Prophet telah melayani ramai orang yang melalui pelayanan dia, perkongsian firman yang menguatkan secara pribadi juga. Beberapa nubuatan dan perkongsian beliau juga pernah menjadi penguat ataupun konfirmasi di dalam musim kehidupan saya. Saya percaya pada pagi hari ini kita akan dibangkitkan dengan dorongan daripada prophet kita. Dengan sukacita saya memberi masa dan ruangan kepada prophet. Silakan prophet. Yes, shalom and thank you, Sister Ripka. Ya, shalom, pagi yang segar untuk Borneo. Ya, good morning, Apostle Peter and the entire team. Ya, pastor-pastor, prophet, rasul-rasul ya, yang semua bertemu di pagi yang segar. Dan saya dapat melihat satu penglihatan ya. I'm seeing a vision of Borneo. Jadi pagi ini khotbah saya banyak akan menuju ke Borneo, dan juga kalau ada bangsa yang lain, you can just receive it also. But I'm seeing so clearly, penglihatan saya adalah Borneo. Dan saya kata Borneo adalah Malaysia, Indonesia dan Brunei. Borneo adalah pulau yang ketiga terbesar di dunia. Borneo is the third biggest island in the world. Dan banyak nubuatan, penglihatan menuju kepada Borneo. Dan ini adalah waktunya. This is a season of greater glory, kemuliaan yang besar. Dan penuaian jiwa yang besar untuk Borneo. So 5 jabatan ini semua akan bersatu. From the apostle right up to the teachers. Dari rasul-rasul, semua pastor, nabi-nabi, semua akan bersatu. Untuk apa yang Tuhan sedang lakukan di Borneo. Puji Tuhan. Dan puji Tuhan juga Pastor Julia, sangat tepat lagu pujian kamu. Lagu pujian, you have a strong prophetic mantle, Pastor Julie. There's a strong prophetic mantle dalam hidup kamu. Dan suara kamu akan menjadi seperti suara Nabi, a voice of prophet. Why I'm saying that, sharing saya, the prophetic Rhema word pagi ini adalah Roh Kudus, sumber kekuatan kita. Amin. Dan lagu yang kamu, pujian yang kamu bawa, banyak pujian kamu menuju kepada Roh Kudus, sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Dan kamu sering kali mengatakan Tuhan menjadi sumber kekuatan dalam hidup kamu. Pastor Julie, ada kekuatan Roh Kudus. Dan saya melihat seperti the Lion of Judah dalam kamu yang akan memberi kekuatan untuk semua perkara. You will do many things. Kamu mempunyai kekuatan bukan untuk satu perkara. Kamu akan menerima kekuatan untuk banyak perkara. Bermula dalam hidup rohani kamu, tubuh badan kamu. Dan semua yang kamu lakukan ada kekuatan yang baru, a new strength. Dan kekuatan kamu akan bergerak dari kekuatan ke kekuatan dan kekuatan. Sepanjang khotbah sharing pagi ini, kamu akan menerima kekuatan dan kekuatan. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama a new strength. Wow. Seperti Raja Wali.
dan juga singa Yuda. Raja Wali Tuhan dan singa Yuda di dalam kamu. Get ready. Kuramasatul Moshandalarama. A voice for the nation and nation. Suara untuk bangsa dan bangsa-bangsa. Tuhan sudah memilih kamu di dalam nama Yesus. Amen, amen. Jadi khotbah saya pagi ini adalah, sharing saya adalah, Roh Kudus sumber kekuatan kita. Amin. Ini adalah penglihatan saya melihat Borneo. Bila pagi ini saya melihat Borneo, puji Tuhan, setiap kali kita berdoa untuk Borneo, setiap kali kita berpujian tim-tim dari Borneo, penglihatan saya semakin jelas dan jelas dan jelas. My vision becomes so clearer and clearer. Nah, pagi ini dengan sangat jelas saya melihat Yesus Kristus, imam yang besar untuk Borneo, dan Yesus Kristus iman yang membesar, memberi kekuatan untuk semua anak-anak Tuhan di Borneo di waktu-waktu ini. Maksudnya yang lemah akan dikuatkan pagi ini, dan kita akan bergerak dari kekuatan ke kekuatan ke kekuatan, from strength to strength. Tuhan menyertai kita di Borneo. It's a greater glory time. Ini adalah waktu kemuliaan yang besar. Kemuliaan yang besar ini, the title ini, belongs to Yesus Kristus. Jesus is greater glory. And Jesus is the reason for greater hours. Greater hours dan greater glory ini, everything adalah tentang Yesus Kristus. Dan saya melihat Yesus Kristus imam yang besar, and he stands, dia berdiri teguh untuk kita. Dia mendampangi kita. The word mendampangi, stood. He stood. Maksudnya dia berdiri memberi kita kekuatan. You must be strong in this time. Kerana ini adalah waktu penuaian jiwa yang besar. Ini bukan waktu kita menjadi lemah dalam banyak perkara. Kerana ini waktu greater glory for Borneo, greater hours untuk Borneo, dan Tuhan mencari orang-orang yang kuat. Kekuatan supernatural akan diberikan. Jadi pagi ini, bila saya kata Tuhan mencari orang-orang kuat, maksud saya, Tuhan tidak pernah meminta kita untuk menjadi kuat sendirian. Come on, I hope you're receiving it. God never asked Borneo to be strong on your own. Tuhan tidak pernah meminta Borneo untuk menjadi kuat sendirian. Tuhan hanya minta Borneo untuk percaya dalam kekuatan Roh Kudus. Kurabashantanarama. Kalau kamu lemah pagi ini, kamu bersandar saja pada Yesus Kristus. Yang lemah bergantung saja kepada Roh Kudus. Maksudnya Roh Kudus yang memberi kekuatan. Rasyadanalamata. So ini yang saya melihat untuk Borneo. Greater glory. Maksudnya kemuliaan yang besar. Satu pergerakan rohani yang sudah bermula, yang akan bergerak dari kekuatan ke kekuatan, from glory to glory, dari anugerah dan anugerah sudah bermula. And God is looking, Tuhan mencari able person. I'm seeing like a warrior spirit. Wira-wira. Rasul-rasul yang lemah, tidak. Rasul-rasul yang kuat di dalam Roh Kudus. Nabi-nabi yang kuat di dalam Roh Kudus. Pastor-pastor yang kuat
di dalam Roh Kudus. Penginjil-penginjil yang kuat di dalam Roh Kudus. Oh, guru-guru, pengajar-pengajar yang kuat di dalam Roh Kudus. Sangat penting untuk Borneo di waktu Gereja haus penuaian jiwa yang besar. Bayangkan, penuaian jiwa ini semakin besar. Adakah gereja sedia? Adakah gereja sedia? Because it's going to break open. Segala limitation is break open. So pagi ini saya hendak fokus untuk semua yang ada di sini pagi ini. Dengan satu firman saya hendak memberi untuk Borneo dari 2 Timotius. Even my background saya adalah background ini bila pagi saya masuk saya ada 4-5 background saja. Tapi firman ini yang Roh Kudus bagi saya memang sudah background saya Bukan saya pilih seperti lagu pujian Pastor Julie, banyak kepada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Oh, I'm seeing many of you menerima a strength from God. Oh, Shadana Rabata. Mungkin kamu ada lemah dalam beberapa perkara. Mungkin lemah dalam keputusan kamu. Cara kamu berkeputusan, you're making decisions selalu wrong. Kamu lemah, Tuhan akan memberi kekuatan. Mungkin kamu lemah dalam pelayanan. Setiap kali nak buat pelayanan saja sakit. Itu sakit, itu sakit. Anak sakit. Datuk sakit, nenek sakit. Macam-macam sakit. Masa pelayanan saja. Mungkin kamu lemah dalam keuangan kamu. Di tempat kerja kamu. Selalu berada seperti kamu ketinggalan. You always like look down. Kamu lemah. Ini. Yang lemah akan dikuatkan oleh Roh Kudus. Oh. Robo Shadara, I'm seeing a supernatural strength. Kekuatan supernatural. Sebelum itu, mari kita membaca firman ini untuk Borneo This is a very powerful word for Borneo. Dari 2 Timotius 4 ayat 17. 2 Timotius 4 ayat 17. Roh Kudus sumber kekuatan kita, kekuatan supernatural. 2 Timotius 4 dan ayat 17. Saya akan baca dalam bahasa Inggris dan bahasa Malaysia But the Lord stood at my side and gave me strength so that through the message might be fully proclaimed and all the Gentiles might hear it. And I was delivered from the lion's mouth. Oh, delivered from the lion's mouth. Greater glory, greater house ini. Kemuliaan yang besar untuk Borneo dan penuaian yang besar untuk Borneo terjadi di waktu kita mengalami cabaran dan cabaran, penderitaan dan penderitaan. Waktu seperti itu, revival will burst forth, penuaian jiwa yang besar terjadi. Anugerah-anugerah Tuhan dicurahkan ke dalam hidup kita. Di waktu seperti cabaran dan penderitaan, God's strength will come to us. Oh, kekuatan Tuhan. Firman ini mengatakan dalam bahasa Indonesia, tetapi Tuhan telah mendampingi aku. Come on. God stood there. He stood there. Maksudnya Tuhan mendampingi Borneo. Tuhan telah mendampingi Borneo dan akan menguatkan Borneo. I'm seeing the word Borneo again. Supaya dengan perantaran Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semuanya orang bukan Yahudi mendengarnya dan demikian aku lepas dari mulut singa. Haleluya. Seperti Daniel yang dibuang ke dalam gudang singa itu, tapi Tuhan tutup mulut singa.
is Borneo. We are thrown into a lion's den, but God shut all the mouth of the lion. Amen. Oh, Rabashata Lamosia Karadalaba. Oh, Rabasaka Matikalaba. Tuhan memberi kekuatan kepada setiap kita. God is giving us a strength. Kekuatan kepada setiap kita. The Lord stood. I like the word. Di mana kamu bergerak, Tuhan, the Lord stood there for you. Kurabanda rabosika darab. Dan ini selama pelayanan saya bermula dari 2015. Pelayanan saya, this word is so close. Pagi ini saja saya merenung dan merenung 2 Timotius 4 dan ayat 17. Dan Roh Kudus mengingatkan saya, Darwin, you have to be strong and strong and strong. Kamu tidak boleh lemah. You cannot be weak. You have to be strong. Because the move of God for Borneo, untuk Borneo is greater glory, greater hours. That God will make us strong. Jadi, I ask God, how I'm going to be strong? Sometimes weak. That's why the Lord says, God never asked me to be strong on my own. Tuhan tidak tanya kepada kita untuk kita kuat sendiri. Haleluya. Amen. Bergantung saja kepada Roh Kudus. Dari 2015, permulaan pelayanan saya memberi kekuatan. Pagi ini saya dapat melihat dengan jelas. Tetap di mana pelayanan saya di Borneo, the high priest, the Lord stands with me dan memberi saya ada waktu, kebanyakan waktu. Pelayanan saya berhadapan dengan singa-singa. Tapi Tuhan menutup semua mulut singa. Oh, Rabashan dan Alaba. Dan pagi ini saya melihat dengan jelas di dalam nama Yesus Kristus. Di Borneo pagi ini untuk setiap anak-anak Tuhan. Ada 2 poin yang saya akan berikan pagi ini tentang kekuatan dari Roh Kudus. Jadi pagi ini bergantung saja pada Roh Kudus. Just depend on the Holy Spirit. Iman kita melekat pada firman Tuhan. Roh Kudus adalah roh kebenaran. The Holy Spirit is the Spirit of truth. Ramai ibu-ibu pagi ini kamu akan menerima kekuatan supernatural. I see many mothers. Mothers, you have to be strong. Come on. Roh Kudus berbicara setiap ibu, kamu harus menjadi kuat dan kuat. Jadi kamu boleh bergantung kepada Roh Kudus yang akan menguatkan kamu dan menguatkan kamu. Kebanyakan waktu iblis mengacau kamu untuk melemahkan kamu. Tapi pagi ini, mothers are made strong. Come on. Bila Yesus mati dan pada hari ketiga, ibu-ibu yang menuju ke kubur itu. Because mothers dalam pelayanan Tuhan, they are strong. Oh, Rabandara Shadara Mandere. Sukurbondele. I'm praying in Jesus' name pagi ini. Ibu-ibu kamu akan, I'm seeing mothers, kamu akan menerima kekuatan supernatural. Roh Kudus, sumber kekuatanku. Yang pertama, saya hendak poin di sini. Yang pertama, ada 2 poin. Yang pertama, poin pertama saya, dengan cepat ya. Dalam nama Yesus Kristus, very fast. As I already gave the picture of Borneo penglihatan, ada 2 poin. Poin yang pertama adalah yang lemah akan dikuatkan oleh Roh Kudus. Yang lemah akan dikuatkan oleh Roh Kudus. Yang kedua adalah bersama Roh Kudus kita akan bergerak
dari kekuatan ke kekuatan bersama Roh Kudus. Kenapa ini terjadi? Kerana rancangan Tuhan untuk Borneo adalah rancangan agenda syurga, rancangan syurga di Borneo. Jadi Borneo need to arise, harus bangkit dan bersinar karena banyak rancangan dari Borneo yang akan impact Southeast Asia, sampai Amerika, sampai even Europe. Ini waktunya. Borneo, Rabasada. Bila Borneo arise dan terus menjadi kuat, semenanjung Malaysia kita tidak perlu risau. Karena orang Borneo bersama kita. Oh, Shadana Ramadala Robo. I'm seeing Borneo Church, kamu semua, ibadah kamu semua dalam bahasa Inggris. Kurabashatana Mantana. Borneo Church, kamu bergerak ke satu level tinggi dan kamu semua bukan dalam bahasa Malaysia saja, kamu sangat your strength is in English. Oh, Rabanda Loroboshanda. Kenapa? Borneo, kamu adalah missionary ke Eropah. Borneo, kamu adalah missionary ke Afrika. Oh, Rabasha Danamo. Dalam 5 tahun ini, banyak pergerakan harus bergerak dari Roh Kudus. Roh Kudus menunjukkan penglihatan. Come on. 2025 yang sudah bermula, sudah berakhir dan kita berada 2026 ini, 2025 hingga 2030 banyak rancangan untuk khusus rancangan Tuhan untuk Borneo. Oh, Shamanta Lorobosi Karadana Larbasikala. Karena itu, kekuatan kita, Tuhan sendiri akan memberi kekuatan untuk kita. Yang pertama, can Sister Ruby read this word? Yeah, I just going to straight to the point. Poin yang pertama, yang lemah akan dikuatkan oleh Roh Kudus. 2 Korintus 12 dan ayat 9. Boleh sesiapa buka mic if Sister Ruby can open your mic and read 2 Corinthians and 2 Corinthians verse 12 and verse 9. Dua Korintus 12 pasal 12 ayat 9. It's okay, saya boleh baca ya. Saya akan baca dalam bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia ya. But he said to me, my grace, is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. The power here is the strength of God. Is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all more gladly about my weakness, so the Christ's power may rest on me. Maksudnya apa? Mari kita melihat 2 Korintus pasal 12 dan ayat 9. Kita bukan sempurna ya. Sempurna itu adalah Roh Kudus di dalam kita. The Holy Spirit is perfect. Yesus memberi hidup kita kepada Roh Kudus. Jesus is a perfect God. Give the Holy Spirit to us. Hari ini, Yesus diam dalam kita melalui Roh Kudus yang ada dalam kita. Roh Kudus is perfect. Roh Kudus memanggil kita, come on. Bergantung kepada saya, come on. Kita secara natural akan dilemahkan pada akhir zaman. Banyak goncangan, cabaran akan terjadi yang kita akan lemah. Tapi Roh Kudus berbicara pagi ini. Yang lemah akan dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus. 2 Korintus 12 dan ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasamu menjadi sempurna.
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku di dalam nama Yesus. Saya bernubuat dalam nama Yesus pagi ini. Ramai akan menerima kekuatan untuk mengampuni di dalam nama Yesus Kristus. Ramai akan menerima kekuatan untuk berdoa dan merenung firman Tuhan. Ramai akan menerima kekuatan untuk melayani. Ramai akan menerima kekuatan untuk menghadapi cabaran. Kenapa, saudara? Kita baru merayakan Pentakosta, di mana 120 murid Yesus bertemu di bilik kamar atas untuk perjanjian Tuhan. Yesus berkata di Kisah Para Rasul pasal 1, di mana Yesus memberitahu murid-muridnya, kamu harus ke Yerusalem 10 hari dari sekarang. Kamu bertunggu, kamu harus ke Yerusalem dan bertemu di bilik kamar atas itu, berdoa. Kisah Para Rasul 1 dan ayat 8 memberitahu kita menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke dalam. Kita menerima kuasa. Kuasa itu adalah kekuatan Tuhan. Bila Roh Kudus turun di dalam kita untuk memberi kesaksian yang bermula dari Yerusalem, Yuda, Samaria, kita sudah tahu, saudara, 120 yang mendengar dari Yesus ini adalah mereka yang lemah. Yang lemah yang bertemu di bilik kamar atas itu. Di Kisah Para Rasul pasal 2 kita melihat, bila orang percaya, maksudnya mereka lemah tapi iman mereka percaya pada Yesus Kristus. Iman mereka sudah melekat pada Yesus Kristus. Iman mereka bergantung pada Yesus Kristus. Terus sendiri yang akan menjadi ketua pergerakan ini adalah seorang yang lemah. Seorang yang berkata, Yesus, saya akan berdiri untuk kamu, adalah orang yang pertama cabut lari di waktu Yesus disalibkan. Petrus sendiri akan betul, kebanyakan keputusan dia lemah. Yohanes, kalau kamu belajar tentang Rasul Yohanes ini, he is a weak person. Kerana dia lemah dalam hidupnya, bila dia melihat Yesus, ada satu ketika dia bersandar pada dada Yesus. When he rests on the chest of Jesus, dia mula mengalami satu kekuatan melalui kasih Yesus untuk Yohanes. He received a strength through God's love. Sampai Yohanes menulis, sungguh besarnya kasih Tuhan untuk kita. Di sini, a wind of change. Oh, angin perubahan. Api kemuliaan adalah kekuatan Tuhan yang mula memenuhi 120 yang bergerak menjadi 3,000 dan bergerak sampai hari ini. Borneo, 2,000 tahun kemudian, Borneo akan terus bergerak dalam kekuatan ini. Saudara, 120 itu yang lemah itu dikuatkan oleh Roh Kudus. Kebanyakan mereka ada kelemahan dalam hidup mereka, tapi mereka belajar pada hari itu. Mereka tidak perlu menjadi kuat sendiri. Mereka harus menjadi kuat dalam Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, dalam poin yang pertama, waktu ini saya bernubuat. Dalam poin yang pertama, di dalam nama Yesus, 2 Korintus 12 dan ayat 9. Dan juga firman utama 2 Timotius 4 dan ayat 17. Tuhan hendak kita menjadi kuat
dalam Roh Kudus. Roh Kudus sumber kekuatan kita. Saya berdoa sekarang. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Roh Kudus berbicara. Kepahitan dan kebencian itu have to go. Di dalam nama Yesus. Let it go. Kamu harus mengampuni. Ada waktu kamu lemah. Kamu hendak selalu dalam pelayanan. Tapi ada waktu kamu lemah kerana tidak ada pengampunan. Let me be very forward. Di dalam nama Yesus, mungkin ada ahli keluarga, mungkin ada somebody dalam pelayanan. Kamu harus mengampuni. Dan Roh Kudus hendak kamu bergantung. Yang lemah itu bersandar pada Roh Kudus. Bergantung kepada Roh Kudus. Mungkin ada ahli keluarga. Ada ramai yang mengatakan yang negatif tentang kamu. Tapi bahagian kamu sabar saja. Bahagian kamu mengampuni saja. Kamu tidak perlu react. Just be silent. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan akan memberi kamu kekuatan untuk diam. Silent is your victory. Ada ramai di sini. Di dalam nama Yesus. Bila kamu diam ya. Tuhan menutup semua mulut singa. Di dalam nama Yesus, receive it. Saya sedang melayani waktu ini ya. Roh Kudus sedang memberi kekuatan untuk kamu mengampuni. Let go of kepahitan dan kebencian itu. Mungkin kamu berkata, dulu saya pelayanan. Ada banyak kepahitan dalam pelayanan. Ada banyak kebencian dalam pelayanan. Saya tidak mau melayani lagi. Tuhan memberi satu kesempatan untuk kamu. Karena Borneo adalah greater glory. Dan Borneo adalah greater house. Tuhan sudah mulakan pergerakan ini. Kalau kamu hendak bergerak dalam pergerakan Tuhan, Tuhan sudah bersedia untuk memberi kamu kekuatan. Kamu harus mengampuni. Kebencian, kepahitan itu, let it go tentang pelayanan atau keluarga menjadi seorang yang baru. Di dalam nama Yesus, yang lemah akan dikuatkan oleh Roh Kudus. Dari kekuatan kamu akan bergerak kekuatan sekarang. Robo shandana, robo sikaradana mautukubu. Bila Musa turun dari Gunung Sinai, Pentakosta ada berkenaan dengan ini, perayaan Pentakosta. Semua umat Israel menyembah yang berhala. Dan firman, the command perjanjian Tuhan yang ditulis di tablet itu, Moses broke it. Semua menyembah yang berhala. 3,000 orang mati hari itu. Tetapi bila Roh Kudus turun ke dalam hidup Petrus, hari itu Roh Kudus menjadi kekuatan untuk Petrus. Kekuatan supernatural memenuhi Petrus. Khotbah pertama Petrus, 3,000 jiwa dimenang. Pagi ini Roh Kudus memberi kekuatan untuk melayani. Apostle Peter, your strength will grow from strength to strength. Kurabasha Tanama 2 Timothy verse 4 and verse 17 is surrounding you. I will stand, I stood there, mendampangi engkau. And as you speak, is a strength of the Holy Spirit. And the strength of the Holy Spirit, kekuatan Roh Kudus, is going to shut a lot of lions' mouth di dalam nama Yesus. Labau shandalabo sihandarabu sikirabandalabo sandar. Apostle Peter, your vision is going to go further. Tuhan akan melebarkan visi kamu. The next 6 months is like you're preparing Borneo for another level dalam hidup rohani mereka. Dan saya melihat, 20
2026 or 2027, 28, lot of your calling is going to go outside of Malaysia. Banyak panggilan kamu, Apostle Peter, is going to go beyond Malaysia. God is going to do it. Tuhan akan membuka pintu. Dan kamu akan melihat banyak pintu-pintu di bangsa-bangsa. The Roh Kudus is preparing you and going to give you the strength. You may ask, how I'm going to get the strength? But you will be a surprise. Apostle Peter, hidup kamu sampai hari ini adalah kekuatan Roh Kudus di dalam kamu. Panjang umur hidup kamu, Apostle Peter. Kamu akan hidup panjang. Oh, Rabasa Tanorobo, there's an outpouring coming into your family. Saya melihat pagi ini ada satu supernatural, pencurahan supernatural, kekuatan Roh Kudus memenuhi keluarga kamu. Di dalam nama Yesus Kristus. Oh, very strong. Di dalam nama Yesus. Kekuatan untuk melayani untuk Apostle Peter. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin, amin. Saya juga berdoa pagi ini, ramai Borneo sudah sampai masa doa kita akan terus meningkat lebih dalam lagi. Renungan firman Tuhan lebih dalam lagi. Maksudnya kekuatan untuk berdoa dan renung firman Tuhan. Dan juga ambil waktu untuk berpuasa. Roh Kudus memberi kekuatan di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus. Ramai. Saya sendiri pernah melihat. Ada orang buka firman Tuhan juga 1 minit. Baca saja sudah tidur. Seperti firman Tuhan itu ubat tidur untuk mereka. Saya pernah lihat. Ada orang datang doa saja waktu itu sudah mengantuk. Kenapa ini terjadi? Pagi ini di dalam nama Yesus, mungkin kamu sudah berdoa 1 jam. Dan kamu berkata, Tuhan, saya hendak doa 2 jam. Selalu hendak doa 2 jam saja. Nak bergerak 1 jam, nak masuk ke 2 jam. Banyak perkara mengacau kita. Dalam nama Yesus pagi ini, kekuatan untuk berdoa dan merenung firman Tuhan lebih dalam lagi datang dari Roh Kudus yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Dan juga saya sudah berdoa dan juga melayani melalui poin yang pertama, kekuatan untuk menghadapi cabaran. Rabbah, so important. Ada semangat, ada api untuk melayani, api. Tapi bila cabaran datang, api itu tidak nyala-nyala lagi. Api itu sudah dipadamkan. Kenapa? Ada sesuatu dalam hidup kamu yang kamu lemah. Kamu sendiri tahu. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu lemah, Roh Kudus boleh menolong kamu. Kerana 120 itu yang lemah bergantung kepada Tuhan. Mereka bergantung kepada Roh Kudus. Roh Kudus yang mengambil alih hidup mereka. Saya berdoa dalam nama Yesus. Borneo akan menghadapi cabaran. Ini adalah hari-hari cabaran untuk Borneo. These are the challenging time. Dan cabaran ini akan terus meningkat. Akan terus meningkat di Borneo. Jadi kamu tidak boleh lemah di waktu cabaran itu. Kamu harus bergerak dari kuat dan terus kuat dengan Roh Kudus. Waktunya ada waktu yang kamu lemah, terus Roh Kudus memberi kamu kekuatan di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, arise Borneo and shine. The strength of God is upon Borneo di dalam nama Yesus Kristus. Borneo akan berani menghadapi cabaran. Segala peperangan untuk Borneo sudah dimenang oleh Tuhan Yesus. Kemenangan kekuatan untuk anda di dalam nama Yesus. Poin yang kedua, kerana waktu dengan cepat. Poin yang kedua, saya rasa ini kali kedua saya baru khotbah. Saya tidak pernah ingat share for Lion of Judah. Mungkin ini kali kedua.
Mungkin saya sudah ambil sedikit masa. Mungkin kali ketiga 20-27 saya tidak tahu. Jadi saya beri saya sedikit waktu ya. Poin yang kedua, bersama Roh Kudus kita akan bergerak dari kekuatan dan kekuatan. Come on. Maksudnya sekarang kelemahan itu bukan gaya hidup kamu lagi. Kekuatan Tuhan sudah menjadi gaya hidup lagi. Kasih karunia Tuhan sudah ambil hidup kamu. Kamu tahu, walaupun ada goncangan yang akan membawa kelemahan dalam hidup saya, Roh Kudus sudah menjadi kekuatan kamu. Di dalam nama Yesus, maksud saya. Poin yang kedua adalah Borneo akan bergerak dari kemenangan dan kemenangan. Dari glory to glory. From strength to strength. From where I can take this verse. I'm finishing here. Mazmur 84 dan ayat 7. Ada banyak perkara yang saya tulis pagi ini. Tapi saya hendak mengakhiri dengan firman ini. Mazmur 84 dan ayat 7. Mari kita ke Mazmur 84 dan ayat 7. Psalms 84 and verse Zion. Oh, I'm seeing the word Zion. We are the dwelling place. Kita adalah tempat kediaman Roh Kudus. The Zion of God. Amen. Mazmur 84 dalam bahasa Inggris ayat 7 dan mungkin dalam bahasa Indonesia ayat 8. I'm going to read this. Psalms 84, come on. My second point is, oh, Sister Ribka, get ready. You are going to move from strength to strength. No limitation. Your strength will go stronger and stronger. You will be strong woman in the Lord, Sister Ribka. And this word is for you. Psalms 84 and verse 7 is for you as my second point comes. They go from strength to strength. Hallelujah. Till each appears before God in Zion. Maksudnya, Sister Ribka, the second point, bila saya bernubuat untuk Sister Ribka, I want many of you to receive. You are in the dwelling place of God, Zion. A woman of Zion is a woman of strength. Oh, shut up. And your strength will go to another level of strength. Many challenges will come, but you say, my strength is from the Lord. Oh, Rabashadana. Dalam bahasa Indonesia, di ayat 8-9 ni, mereka berjalan makin lama makin kuat. Cabaran akan menjadikan kita kuat. Katakan amin. Ini penghayatan saya. Challenges will make us champions in God. Hallelujah. Borneo. Cabaran itu untuk kita, maksudnya ada Champions Trophy. Saudara, seorang Wira harus menghadapi peperangan. Kalau tidak ada peperangan, tidak ada champion. Semua peperangan yang berlaku di Borneo ini adalah cabaran-cabaran untuk kita menjadi champions untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. I pray in Jesus' name. Saya melihat di dalam nama Yesus Kristus. Strength to strength. Di dalam saya sudah pengakhiran. Dan saya berdoa untuk poin yang kedua. Bersama Roh Kudus. Kita akan bergerak dari kekuatan dan kekuatan. Mungkin juga waktu ini kamu sedang tunggu di dalam kehadiran Tuhan. Kamu akan menjadi Raja Wali. Yesaya 40 ayat 31. Saya melihat di hadapan saya. Isaiah 40 and verse. Kamu menunggu dalam kehadiran. Kamu berdoa. Kamu merenung firman. Maksudnya kamu menunggu kekuatan seperti Raja Wali datang ke dalam hidup kamu. Kurabashadana. Mazmur 84 dan ayat itu. Saya berdoa untuk kamu ya. Saya ambil waktu berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Kurabashatanamo nderihi karadanamo. Apostle Hezekiah. Ujang. I'm not sure whether it's in or not. Roh Kudus. Roh Kudus, the Holy Spirit is giving him a strength. Even Mazmur, Psalms 84 and verse 7
is for Apostle Uzekia, the Vice President of KAPM. Di dalam nama Yesus Kristus, he must walk and walk. Kuraba lebihan tu nombor. I can see Sister Naomi here. You can let Apostle Hujang know dia harus berjalan dan berjalan. Oh, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki Apostle Hujang. Maksudnya his strength is the word of God. Firman Tuhan itu akan menguatkan kaki Apostle Ujang. Oh, rapan dan arabo. Firman itu pelita bagi kaki Apostle Ujang dan terang bagi perjalanan Apostle Ujang. Di zaman Telorobo banyak attack. I'm seeing a lot of attack that is coming upon his body, but God says this morning, this son, Tuhan memanggil seperti Anna, it means a son. This is my son, Apostle Ujang. You just rest on God's strength. Oh, ribandana robo shandaraba. Kuraba shadaraba. Ada banyak rancangan lagi. Many more plans of God for Apostle Ujang. Pagi ini, I'm seeing his body sometimes is weak, but God's strength is upon him right now. Kurabashatalabo siandonorobo karatadalabatiliribi. Ribashandonorobo siadalaba. Banyak pelayanan Apostle Ujang. And Sister Naomi dengan raja-wali, like eagles, youth eagles, dan Tuhan memberi kamu kekuatan. Bersama Roh Kudus, Apostle Ujang dan Sister Naomi akan bergerak dari kekuatan dan kekuatan di dalam nama Yesus Kristus. A financial strength is coming, percaya. Satu kekuatan kewangan, maksudnya di kewangan ini terus menjadi satu berkat yang akan mengalir. Di dalam nama Yesus, the financial will become a strength dari Roh Kudus menuju kepada Apostle Ujang dan Sister Naomi di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Oh, Rabba Shantana Rabu. Oh, Rabba, yes, I'm receiving a word. Okay, sorry, Apostle Ujang, you are listening. Saya berdoa di dalam Yesus Kurmatikalah Atu Komondoro. This morning, Apostle Ujang, Ribandala Robo Santama, Psalms 84 and verse 7. Just meditate it. You are going to go from strength to strength. The enemy always wants you to be weak, but God wants you to be strong. And Apostle Ujang, the key is you don't need to be strong on your own. You are strong in the Lord. And God will make you to be strong. Di dalam nama Yesus, some breakthrough is going to take place for Apostle Ujang and Sister Naomi. 6 bulan ke depan kamu. Tidak lama lagi kita akan ke bulan Jun. 6 bulan, the next 6 months, breakthrough, penerobosan. You're going to speak the strength of God, the strength. Mika 2 dan ayat 13. Mika 2 dan ayat 13. Di dalam nama Yesus, kurabashantanamu, ribasaka mandalarbo. Saya berdoa untuk semua yang ada di ruangan Zoom. Oh, ribasaka radalabishi-handalabo. Even for the man of God, Ilya Enoch, di dalam nama Yesus Kristus. Ribasaka mantanarubo. Kuraba, pelayanan kamu akan dari kekuatan dan kekuatan di dalam nama Yesus Kristus. Ripa sukomon dalam rahata. Kamu akan membangunkan Prophet Ilya. Kamu akan bangunkan satu tim yang kuat. Yang mereka lemah dulu, tapi sekarang mereka sudah kuat dan terus kuat. Dan mereka dipakai oleh Tuhan Yesus di Borneo, biar di Indonesia dan di Borneo, karena penuaian jiwa yang besar terjadi. Tuhan mencari anak-anak Tuhan seperti ini, kamu bangunkan mereka. Di dalam nama Yesus terjadi, di dalam nama Yesus saya berdoa. Tuhan memenuhi, Roh Kudus memenuhi setiap
setiap yang ada di ruangan Zoom ini. Ruangan Zoom ini ada 42. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Semua 42 di Zoom ini. Pintu, even their handphone or laptop. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus mengambil alih. Di dalam nama Yesus saya berdoa, yang lemah dikuatkan oleh Roh Kudus. Yang lemah itu bergantung saja. Mungkin kamu sakit, kamu lemah. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus memberi kekuatan kepada kamu. Kamu bersandar saja. Ada mukjizat terjadi di dalam nama Yesus. Kamu sakit, kamu takut ya. Kesakitan ini akan membawa seperti maut. Kesakitan ini akan membawa banyak perkara yang membawa ketakutan. Tapi pagi ini kamu sakit, kamu lemah, kamu bersandar dan bergantung Roh Kudus. Roh Kudus, kamu berkata, Roh Kudus, kamu diam dalam saya. You are with me. Roh Kudus menolong kamu. Saya melihat Roh Kudus menolong kamu untuk mereka yang sakit. Roh Kudus menolong kamu dengan cara yang kamu tidak boleh fikirkan, kerana itu adalah kekuatan Roh Kudus yang memberi kamu kesembuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, semua roh maut dicabut keluar, roh maut dihancurkan, dan Roh Kudus adalah kekuatan yang memberi kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Saya melihat dokumen kamu di dalam nama Yesus. Ada dokumen seperti yang dilambatkan untuk sesuatu tanda tangan atau satu kelulusan. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus memberi kekuatan untuk kamu berani percaya untuk pergi dan melakukan projek itu atas sesuatu yang kamu lakukan. Berani percaya Tuhan menyertai saya, dan dokumen itu pas diluluskan di dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa Roh Kudus akan terus menguatkan setiap anak Tuhan di Lion of Judah. Setiap pagi Sabtu atau kamu bertemu, saya mendengar sebulan sekali, tapi kamu ada dalam ruangan Zoom yang lain. Get ready, Lion of Judah, kamu terlibat dalam pelayanan KPM. Setiap pelayanan KPM melalui Zoom atau kamu bertemu fizikal adalah dari kekuatan dan kekuatan. Dari kemenangan dan kemenangan. Di dalam nama Yesus, saya mengakhiri doa ini. Setiap kamu harus melayani, kerana greater glory, greater house di Borneo adalah agenda Tuhan sekarang. Di dalam nama Yesus Kristus. Jadi Tuhan memberi kekuatan kepada kamu. Jiwa-jiwa di tempat-tempat pendalaman, get ready, di tempat-tempat pendalaman, mereka akan menuju ke kota. Rabasukomondelehi. Ramai mereka yang ada di tempat-tempat pedalaman, mereka seperti api-api yang menyala akan menuju ke kota Miri, akan menuju ke Kuching, akan ke kota Kinabalu. Ada banyak pusat-pusat, kamu akan melihat orang yang kuat akan masuk ke dalam kota. Tembok kota. Every wall is down. Rabanda robo syaratar. Tuhan bergerak luar biasa. This is what I'm seeing for Borneo. Jangan melihat tempat-tempat pedalaman itu yang semua lemah ya. Tidak. Yang lemah dikuatkan dari pendalaman. Mereka akan masuk ke pintu-pintu kota di Borneo. Api yang besar sedang terjadi. Greater glory. Ramai jiwa akan menang untuk Yesus. Dan Tuhan memakai semua kamu di dalam nama Yesus Kristus. Kamu bergerak dari kekuatan dan kekuatan oleh Roh Kudus. God bless you. Tuhan berkati kamu semua. Haleluya. Amin, amin. Dan terima kasih Prophet Darwin atas perkongsian firman pada pagi hari ini. Begitu powerful untuk message kepada kita semua orang-orang Borneo. Kita bangkit. Kita bangkit, rise up. Dan saya percaya Borneo akan menjadi satu tempat revival
bukan sudah menjadi, memang sudah terjadi sudah, dan kita klaim itu di dalam spirit kita dan kita bawa di dalam dunia nyata bahwa kita akan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Saya percaya firman ini bukan sekadar perkongsian biasa bagi kita semua, tetapi satu peringatan daripada Tuhan untuk semua kita supaya kita jangan tidur. Kita banyak tertidur sudah. Now we are bangkit. Dan itu sangat membangunkan roh saya juga. Dan pagi ini saya percaya Tuhan sedang memanggil gerejanya untuk bangkit kembali di dalam hadiratnya dengan pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Dan mari kita sepakat bersama dengan doa Pastor Darwin dengan profesi yang dia berikan kepada Borneo. Kita berjalan bersama dan kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Okay, dengan tuntunan Roh Kudus kita percaya gereja-gereja di Borneo akan bangkit. Okay, kita tidak akan tertidur lagi. Okay, kita akan bangkit seperti singa yang mengaum. Kita akan kita akan menjadikan Borneo tempat satu revival. Okay, haleluya. Dan ya, terima kasih Pastor Prophet atas firman-Nya, very powerful untuk kita pada pagi hari ini. Terbuka mata saya, terbuka itu telinga saya, pedas juga. Ya, puji Tuhan. Dan maybe ada respon daripada hamba Tuhan yang lain, Oposo. Ya, saya berikan masa untuk Oposo untuk feedback, bagi feedback untuk firman. Kita percaya ada message lagi tambahan. Apa ini? You can Haleluya. Shalom, shalom. Ya, thank you Prophet Darwin. What a wonderful message. Tepat, karena itu satu konfirmasi yang Tuhan memang melakukan sesuatu gerakan besar-besaran di Borneo. Ya, dan saya percaya gereja-gereja sudah pun sedang respon, ya, mengadakan berbagai jenis persiapan, ya. Dan memang di Sabah gereja-gereja sudah siap, dan sebab banyak gerakan-gerakan doa, ya. Ini next Sunday we're having the prayer khusus bagi revival 1 million souls. So I believe 1 million souls come from Borneo juga. Karena saya percaya Borneo is the center di mana God is going to raise up banyak hamba-hamba Tuhan diutus kepada barat, bukan lagi dari barat pergi ke timur. Tapi this is a time, in the end time, Tuhan akan mengangkat, membina satu gerakan besar, diutus kepada barat. Dan semua kita dalam Zoom ini adalah dipakai Tuhan, dipilih Tuhan. Kita yang pilih, mau atau tidak. Perkataan yang saya dengar sekarang ini, saya dengar daripada Roh Kudus adalah, siapakah aku utus? Seperti di Yesaya 6 ayat 8b. Apakah kita siap untuk diutus? Ini semua keputusan dari kita, ya, mau atau tidak. Karena Roh Kudus sudah ada pada kita, ya, kita nampak di hari Pentakosta 120 orang. Ya, 120 orang, mulai dengan 500 yang menantikan Yesus, tapi hanya 120 yang mampu untuk terus bertekun dan berdoa, ya. Dan sekarang ini saya percaya Tuhan sedang memilih, menampikan siapa yang siap dipakai Tuhan. Jangan lagi lihat diri kita, apa yang kita buat, tapi lihatlah apa yang Roh Kudus boleh buat di dalam dan melalui kita, yang dapat memberikan kita kepenuhan kuasa dan juga urapan untuk bangkit dan melakukan pekerjaan Tuhan. Yang penting adalah untuk menuai, karena tuaian sudah menguning, tapi pekerjaannya kurang. Jadi inilah masa Tuhan untuk mencari pekerja-pekerja, dan message pagi ini adalah satu message untuk memanggil kita, memberikan satu peringatan mesra, a gentle reminder to all of us that God is calling you and me, ya, kepada dunia-dunia, kepada bangsa-bangsa, ya, dan siap
Mari kita siapkan hati kita, jangan lihat kemampuan kita, jangan lihat apa yang ada pada kita, tapi lihatlah apa yang Roh Kudus boleh ubah. Ya, Petrus seorang yang lemah, orang yang ada pernah menyangkal Yesus, orang yang penasaran. Ya, apabila dipenuhi dengan Roh Kudus, menjadi seorang yang dapat memenangkan jiwa-jiwa. Ya, di Kisah para Rasul bab 2 ayat 81, dia berkhotbah ada 3.000 tuh orang ya jiwa dimenangkan. Bayangkan Petrus yang dulunya lemah ya, ada pernah menyangkal Yesus, boleh dipakai Tuhan apabila Roh Kudus turun. Dia tidak melihat apa yang dia punya kemampuan, dia tidak melihat masa lampau dia, tapi dia melihat apa Roh Kudus dapat melakukan dia. Itulah apabila dia keluar daripada lauting di Yerusalem, keluar pergi ke bait Allah, dia kata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi aku berikan engkau apa yang ada padaku. Apa yang ada pada Petrus? Kuasa baru daripada Roh Kudus. Satu pembaruan yang luar biasa terjadi kepada dirinya, sehingga orang lumpuh dapat disembuhkan. Jadi saya percaya semua kita sudah pun menerima ya Roh Kudus, dan ingat ya, kita menerima tidak cukup. Kita mesti terhubung dengan Roh Kudus supaya apa yang ada pada kita, di dalam kita itu Roh Kudus, ya, urapan itu terus diaktifkan, ya, kuasa terus mengalir. Nah, itu menyebabkan kita dapat berfungsi dan dapat melihat hasilnya di dalam pelayanan kita. Dan saya percaya semua kita di sini sanggup bangun awal ya untuk bergabung dalam Lion of Judah Fellowship. Kenapa? Karena saya percaya bukan kebetulan, tapi saya percaya ada jemahan atau bisikan daripada Roh Kudus untuk menyertai ya, mengikuti bergabung dalam Lion of Judah pada pagi ini karena ada message tertentu dan kita sudah mendengar message itu. Kalau kita sudah mendengar message itu, harus kita respon dan bertindak. Jangan hanya pendengar, tapi harus kita pelaku firman Tuhan. Barulah kita dapat melihat hasilnya, saudaraku. Jadi saya percaya semua kita di sini ada potensi untuk dipakai Tuhan. Ada potensi untuk dapat melakukan mujizat untuk kemuliaan Tuhan. Ada potensi untuk memenangkan jiwa-jiwa yang masih lagi dalam kegelapan. Ya, kenapa firman Tuhan begitu luar biasa tadi di 2 Timotius bab 4:17. Tuhan mendampingi kita. Ingat itu. Itu satu message yang kuat bagi kita per pagi ini. Di dalam kelemahan kita mesti ingat bahwa ada seorang yang mendampingi kita, ada berdiri teguh di samping kita. Kenapa? Karena kalau kita mengikut ya apa yang terkandung dalam amanat agung ya di Matius 28 ayat 18 sampai 20, Tuhan berbicara kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tapi penghujungnya di ayat 20 Tuhan kata, ketahuilah bahwa aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Bayangkan seorang yang menampingi kita, yaitu Tuhan sudah berjanji pada saat kita diutus, pada saat Tuhan memberikan kita amanat agung, dia sudah berjanji, aku menyertai engkau senantiasa. Dia kata Tuhan, di Ibrani 13 ayat 5, aku tidak pernah meninggalkan, membiarkan engkau. Dan itulah satu keyakinan diberikan Tuhan kepada kita, bahwa biarpun kita melalui apapun, berapa singa-singa, ya, bukan singa Yahuda, tapi singa daripada iblis yang coba menyerang kita, bila kita pergi di mana tempat, ya, kita tidak khawatir lagi, karena ada bersama dengan kita, yang mendampingi kita, yang menyertai kita senantiasa. Dan dia yang mendampingi kita ini adalah bukan yang sembarangan, ya, orang yang apa, tapi Allah sendiri. Bayangkan Allah sendiri, pencipta langit dan bumi, ya, dan yang mengutus rohnya sendiri turun atas kita, bukan saja turun, tapi dia masuk dan pilih untuk tinggal di dalam kita. Sehingga kita sekarang menjadi bait roh Allah, dan roh Allah yang ada dalam kita
mengikut 1 Yohanes bab 4 lebih besar dari segala apa yang ada di dalam dunia ini. Jadi inilah pengharapan bagi kita, kebenaran itu memberikan kekuatan ya bagi kita untuk respon panggilan Tuhan dalam hidup kita. Borneo kita tahu bahwa ada banyak berapa juta orang. Ya, inilah yang target kita ya mengikut panggilan Tuhan pada pagi ini. Dimanapun kita berada, ya di Indonesia, ya di Sarawak, di Sabah, ya di Semenanjung mendukung kita. Ya, karena orang-orang Borneo banyak beribu-ribu di Semenanjung sekarang. Semenanjung invaded by the Borneoans, Sarawakian, orang Sabah. Ya, tidak lama lagi ada orang Miri akan datang ke KL. Haleluya, puji Tuhan. Ini semua kita tidak rancang, tapi saya percaya ini semua adalah rencana ilahi Tuhan bagi kita. Dan saya percaya hamba Tuhan Prophet Darwin mengulurkan pelayanannya di Borneo, ya di Sarawak. Itu satu tanda profetik bagi dia. Kenapa dia mengungsikan message hari ini tentang Borneo? Karena Tuhan sudah letakkan dalam sanubari dia, dalam rohnya, bahwa Borneo adalah satu tempat ada potensi untuk dituai, ya tuaian menguning di Borneo sekarang, dan pekerja-pekerja kita adalah yang dipilih Tuhan untuk pergi. Tapi apakah kita terus duduk di rumah atau tidak respon kepada panggilan Tuhan? Kita dengar berkumandang perkataan, siapakah aku utus, siapakah aku utus. Ya, mari kita respon seperti Yesaya, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Harus itu respon kita pada pagi ini. Amin. Jadi saudara-saudari, saya berdoa supaya kita ini ada positif perspektif atau anjakan paradigma yang baru, yang siap untuk dipanggil Tuhan dan siap untuk respon. Bukan saja mendengar panggilan, tetapi berani untuk respon. Karena kita tidak lihat apa yang kita mampu, tapi kita harus lihat yang ada bernampingi kita, yang ada di dalam kita. Itulah ya bakalan yang ada pada kita untuk pergi dan menjangkau jiwa-jiwa yang sedang menantikan untuk dituai. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Prophet Darwin for the great message. We respond, dan sudah nubuatan-nubuatan yang sudah dilepaskan. Satu peringatan bagi kita, bagi mereka yang terima nubuatan. Dan setiap kali kita mendengar nubuatan-nubuatan, pertama, first thing we must respond is Amos 3:7. God will not do anything unless He reveal it to His servants, the prophet. Ya, Tuhan tidak akan melakukan sesuatu kalau Dia belum nyatakan kepada hambanya, Nabi. Dan pagi ini, apa yang dinubuatkan oleh hambanya, ya, hamba Tuhan, Nabi Prophet Darwin, adalah apa yang Tuhan sudah rencanakan. Dan bagaimana nubuatan itu dapat digenapi. Di 2 Tawarik bab 20-20b, percayalah kepada Nabi, maka engkau akan menjadi makmur. Jadi we must respond, believe kepada Nabi. Apa yang dia sampaikan itu adalah berasal dari Tuhan. Dan apabila itu terjadi dengan iman, kita ikhtiarkan. Ya, we declare and decree that what God has released through prophecies of our life, it will come to pass. Jadi mari kita respon dengan iman, ya, percaya kepada Nabi, percaya bahwa apa yang disampaikan adalah daripada Tuhan, dan Tuhan pasti melakukannya. Amin. Karena dia sudah lepas, dia sudah kongsikan, maka Tuhan pasti melakukannya, menggenapinya dalam dan melalui hidup kita. Only believe and you'll see the fulfillment and manifestation of what God has released over your life through prophecies. Amen. So God bless all of us. Yeah, God bless all of you. Hallelujah. Apostle Peter, Yes. can you just pray for me? This Monday, Jun 1 hingga 3, saya ada di Tambunan, Sabah. Pelayanan Youth Conference. Then 4 hari bulan di Kuching, dan 5 hingga 7 hari bulan kali pertama pelayanan saya di Kalimantan Barat. Wow. KKR. Just keep me in prayer. Oke. Amen. Mari kita berdoa untuk hamba Tuhan. Haleluya, supaya apostolic and prophetic anointing be released upon him.
Oh, mari kita Matius 18:19. Bila dua orang bersetuju tentang satu perkara di bumi, maka Bapa di surga akan mengabulkannya. Oke, mari kita semua setuju bahwa Tuhan utus hambanya ini kepada tempat-tempat bukan kebetulan, tapi ini satu panggilan ilahi bagi dia, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Oke, tapi dia perlu sambil Tuhan menampingi dia, sambil Tuhan sudah mengurapi dia, tinggal di dalam dia, tapi kita support haleluya. Mari kita berdoa. Riamba kata kerashiki riambo kutu kurusu kurumu santamayanda, rabakata kerahasatan bukuntu risi biabo, rambu baka sambahala bakati krimi kata yanda, labukutu kurusukan yanda labaka mbak besikiri. Haleluya. Bapa kami di surga, di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi ini, sesuatu pertemuan ilahi yang luar biasa terjadi. Engkau sudah berbicara kepada kami tentang Boni Tuhan, dan saat ini Engkau sudah memanggil hamba-Mu, dia mendengar seruan-Mu, siapakah aku utus, dan dia respon dengan iman Tuhan, inilah aku Tuhan. Dan oleh itu Tuhan, dia sedang bangkit Tuhan untuk pergi di tempat-tempat yang Engkau sudah tentukan bagi dia, untuk menyampaikan message daripada surga, untuk menyampaikan firman sebagai makanan rohani bagi mereka yang menantikan, yang haus lapar akan firman-Mu, dan mereka menantikan untuk dijamah oleh kasih dan kuasa Tuhan, supaya ada perubahan dalam hidup mereka. Dan Tuhan, Engkau sudah pilih hamba-Mu Prophet Doin Tuhan untuk pergi di Tambunan, di Kucing, di Kalimantan, dan tempat-tempat yang lain yang sudah Tuhan sudah ditentukan. Oleh itu Tuhan, hamba-Mu doa bersama bersetuju bersama dengan hamba-Mu yang lain di dalam Zoom pada pagi ini Tuhan, karena kami yakin percaya apabila kami berdoa sekata, Engkau mendengar Tuhan, dan Engkau akan mengabulkan setiap doa permohonan kami, khusus bagi hamba-Mu ini. Tuhan, saya serahkan hamba-Mu dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. I pray a special apostolic and prophetic anointing upon your servant right now in the name of Jesus, because he has responded to your call, oh God, in the name of Jesus. Ribaka shakara la 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 bakandala bakata krebasyanda. I now release the apostolic and prophetic anointing upon him right now in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah. At the same time, Lord, we also pray for your divine protection, because he is going into the devil's den. God, he do not worry, because we have heard the message this morning that Engkau yang mendampingi dia, Tuhan, dimanapun dia berada, Engkau tetap bersama dengan dia, termaktub di dalam amanat agung di mana Engkau berbicara, ketahuilah aku menyertai Engkau senantiasa sampai akhir zaman. Ibrani 13:5 mengatakan, aku tidak pernah membiarkan dan meninggalkan Engkau. Mengikut Keluaran 14:14, dia hanya mendiamkan diri di hadirat-Mu, karena Engkau yang berperang bagi pihak dia Tuhan. Apapun rencana-rencana musuh terhadap dia tidak akan berhasil, karena Roh Kudus bekerja di dalam melalui dia untuk menguatkan dia, dan Engkau sudah mengutus malaikat-malaikat-Mu keliling dia, menjaga dia, memelihara dia, melayani dia, juga berperang bagi pihak dia Tuhan. Dalam nama Yesus, pada saat ini hamba-Mu berdoa supaya Engkau tutup bungkus dia dengan kuasa dari Yesus, dan juga Engkau mengutus malaikat-malaikat-Mu ya Tuhan, mengikut Mazmur 91 ayat 11, dan juga mengikuti Ayub 1:10. Engkau meletakkan dinding rohani di sekeliling dia dimanapun dia berada, dan mengikut Zakaria 2:5, Tuhan, Engkau kelilingi dia dengan api Roh Kudus-Mu, dan bagi keluarga yang ditinggalkan di rumah, dimanapun mereka berada, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, melindungi ahli keluarganya yang ditinggalkan apabila dia respon kepada panggilan-Mu, supaya mereka sentiasa di dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan, dijauhkan dari segala malapetaka di dalam nama Yesus. Dan di dalam perjalanan hamba-Mu Prophet Doin Tuhan, penerbangannya pasti di dalam keadaan yang selamat, karena Engkau mengutus malaikat memegang kapal terbang, dan juga di dalam pelayanan dia, Tuhan, Engkau mendahulunya. Mengikut Keluaran 23:20, Engkau mengutus seorang malaikat di depannya dimanapun dia pergi, dan membawa dia kepada destinasi dengan selamatnya. Dan pada saat dimana
mana dia berada, Engkau yang didampingnya, Engkau sudah memberikan dia urapan khusus di dalam hidupnya, diaktifkan senantiasa supaya pelayanannya efektif, berhasil, dan setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan daripada mulutnya, karena mengikuti Yeremia 1:9, dia tidak khawatir apa yang harus dia sampaikan, karena Engkau sendiri Tuhan akan meletakkan perkataan-perkataanmu dalam bibir hambamu ini, karena itu adalah berasal daripadamu yang merupakan jawaban kepada setiap persoalan-persoalan orang dimanapun dia berada, di dalam nama Yesus. Haleluya. Use him mightily for your glory, O God, for the extension of your kingdom, for such a time as this. Hallelujah. Hallelujah. Raise him up to be a warrior, O God, in this time, especially for Bonyu. Hallelujah. Hallelujah. And Lord, whatever you have released upon him right now, I ask that you seal them with the power of the blood of Jesus, so that whatever he has received, the enemy cannot steal from him, but he will experience breakthrough upon breakthroughs in his life. Hallelujah. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Hallelujah. Okay. Thanks, Apostle. Thank you. Haleluya, haleluya. Thank you Apostle atas doanya. Maybe ada sedikit yang daripada saya untuk Prophet Doreen, because ketika kita berdoa tadi, saya melihat di dalam penglihatan saya melihat tanda salib yang besar, yang seperti satu badan lah, satu salib percaya di atas kehidupan kamu, dan saya mendengar perkataan He is the light. Saya percaya ini bukan tentang prophet, tetapi saya percaya di mana Kristus yang terpancar melalui kehidupan prophet yang berjalan bersama dengan Tuhan, dan saya percaya dimanapun prophet pergi, terang Tuhan itu menyertai, karena ketika prophet pergi di tempat yang sangat begitu banyak kegelapan, sampai bila prophet masuk di dalam kegelapan itu, saya melihat terang itu memenuhi semua kegelapan, dan saya percaya Tuhan ingin menyatakan perkara ini kepada prophet. Yohanes 8:12 itu ayat yang dia berikan kepada prophet. Yes, itu yang Wow, daripada saya. konfirmasi. Ya, ini konfirmasi sebab semalam saya ada bersama dengan hamba Tuhan dari Australia. Mereka sangat profetik dan bergerak dalam pelayanan. Waktu dia doa untuk saya, dia kata mereka melihat salib. Seperti apa yang kamu, ya. Dan Yes, salib praise the itu is so bright dan is in you. So, wow, baru semalam saya menerima salib. Hari ini salib, maksudnya saya kena pikul salib dalam hidup saya. Thank Puji you. Tuhan. God bless Thank you. you. Terima kasih. Ya. Hallelujah. Tuhan. Amen, amen. Ya. We believe that God is with you lah, Pastor Prophet. Ya, ya seterusnya ya kita akan masuk di dalam Holy Communion. Ada Pastor Edward kan dekat sini. Ada. Ya. Over to you, Pastor. Bawa kita di dalam Holy Communion. Ya, shalom, selamat pagi. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini, The Greatest Awakening for Borneo Revival. Dan saya sangat-sangat diberkati dengan perkongsian Prophet Darwin hari ini yang berbicara tentang Borneo, dan begitu menggugah hati saya untuk lebih lagi semangat. Tapi sebelum itu saya mau ucapkan selamat datang ke Tambunan, Pastor Darwin. Selamat datang untuk memberkati Tambunan. Ya. Dan apa yang ada dalam hati saya adalah saya teringat Pastor Darwin ini seperti Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas adalah merupakan pemain bola sepak Indonesia. Maksudnya Bambang Pamungkas ini asal itu bola sampai di kaki dia, dengan super skill yang tinggi, dengan apapun keadaan dia boleh menjaringkan itu bola, menjaringkan ke gol lawan. Dengan kata lain, Pastor Darwin sudah Tuhan pilih untuk menjadi penerobos, masuk ke kawasan-kawasan baik di Sabah, baik di Brunei, baik di Sarawak, baik di Kalimantan, untuk memercikkan itu api kebangunan rohani. Sudah ada minyak, tapi kalau tidak ada yang memercikkan itu api, tidak akan terjadi itu api. Tapi pada waktu dipercik itu api dan sudah ada minyak, itu api akan menyala.
Dan itulah yang akan Tuhan kerjakan lewat pelayanan Pastor Darwin. Wah, luar biasa sekali. Borneo ini luas. Kita sekarang, bagi saya sendiri, setelah mendengar apa tadi perkongsian tentang pelayanan ke Tambunan, ke Kuching, dan ke Kalimantan, Borneo Revival itu bukan berbicara tentang Sabah dan Sarawak saja, tapi membicarakan tentang satu pulau yang besar, di mana penduduk di sini, Borneo ini akan menjadi tumpuan. Apalagi kalau ibu kota Jakarta dipindahkan ke Kalimantan, Pulau Borneo ini akan menjadi tumpuan. Jadi bukan tumpuan dari segi ekonomi dan sebagainya, tapi dalam hal rohani pun akan menjadi tumpuan, akan menjadi center. Terima kasih Pastor Darwin buat perkongsian firman Tuhan yang sungguh-sungguh memberkati dan menggugah saya untuk terus melayani Tuhan, sebab saya juga punya beban yang sama, yaitu Borneo Revival. Oke. Pada 8 hari bulan saya bersama dengan satu rakan daripada Sarawak, daripada Brunei, Pak Cinam, akan untuk kali yang kedua kami akan pusing lagi Borneo untuk berdoa khusus untuk Borneo. Akan melalui kota-kota, tapi dulu kami mula di Tawau, tapi kali ini kami mula di Kuching dan akan berakhir di Tawau. Dan ini semua akan menjurus karena beban untuk Borneo Revival. Oke, makasih sekali lagi. Ya, Mari kita kira salam kepada Pak Cinam, dia kawan baik saya. iya Saya saya banyak iya. pelayanan underground di Brunei. Dia tahu ya. Itu Tuhan beritahu. Dia Iya, kawan baik saya. Ya. iya. Oke, ya. Saya bersama-sama dengan dia nanti. Saya bersama Nanti dengan ya, sebab ada pelayanan saya di Temburung, ada waktu-waktu yang lalu bersama dia di Temburung, Brunei. Ya, Oh, kirim salam. oke, nanti Ya. saya sampaikan. Ya. Terima kasih Pastor Darwin. Oke, mari kita siapkan perjamuan kudus. Mari siapkan roti. Haleluya. Saya mau baca firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, dalam nama Yesus kami serahkan roti ini, dan kami berdoa Tuhan, biar ini akan menyegarkan kami dan menyegarkan roh kami bersama dengan Engkau, sehingga kami memiliki hubungan yang intim dengan Engkau, dan kami sentiasa terhubung dengan Engkau dalam setiap waktu. Terima kasih Tuhan, kami terima roti ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita makan bersama. Mari kita ambil cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami serahkan juga cawan ini, dan kami berdoa Tuhan, biar pada waktu kami mengambil cawan ini Tuhan akan memulihkan, akan menyegarkan lagi hubungan kami dengan Engkau, dan kami terima ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mari kita minum bersama. Tuhan, terima kasih. Kami sudah selesai untuk perjamuan kudus pagi ini. Kami berdoa Tuhan, bahwa apa yang sudah kami terima, sudah yang disampaikan oleh hamba-Mu, biar itu terus ada pengertian baru, ada beban baru, ada visi baru yang Tuhan akan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Saya serahkan, saya kembalikan kepada host. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk Pastor Edward yang memimpin kita di dalam Holy Communion, dan seterusnya kita sudah berada di penghujung Zoom kita. Saya minta persiapan doa daripada Apostle Peter untuk membawa kita di dalam doa penutup, dan terus doa kepada offering kita, Pastor. Haleluya, haleluya. Kuramasyakarabakat karabashikire.
Ya, berdoa offering dulu bahkan. Haleluya. Haleluya. Kurama syikri anda kata keraba syukur sikri. Bapak kami, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi ini, di dalam Line of Judah Fellowship. Sungguh indah, luar biasa. Engkau sudah berbicara kepada kami yang menjadi pedoman, menjadi kekuatan penghibur bagi kami. Bahwa kami sudah ada Roh-Mu yang ada tinggal dalam kami. Dan Engkau senantiasa mendampingi kami. Karena Engkau sudah berjanji, Engkau tidak akan meninggalkan, membiarkan kami. Engkau tetap bersama dengan kami. Kami mengucap syukur juga Tuhan atas berkat-Mu yang Engkau sudah turunkan kepada setiap pribadi melalui nubuatan-nubuatan, dan kami terima dengan penuh kesyukuran dan dengan iman. Kami yakin percaya apa yang telah dinubuatkan pasti akan digenapi pada waktu Engkau tetapkan. Dan segala berkat yang kami terima, kami sangat-sangat menghargai. Dan setiap berkat yang kami terima itu, saya berdoa supaya dimeteraikan oleh kuasa dari Yesus, supaya iblis tidak dapat mencuri daripada kami. Bahkan kami akan menikmati sepenuhnya apa yang terkandung di dalam berkat-berkat yang kami terima. Tuhan, masa kami untuk mengulurkan tangan untuk menabur dalam kerajaan-Mu. Nah, kami yakin percaya KPM adalah satu tanah yang subur. Dan kami tahu Tuhan, KPM juga Engkau pakai untuk menyebarkan Injil-Mu ke seluruh bangsa. Bukan saja di Sabah, Sarawak, tapi apa yang dikatakan seperti tadi, Borneo, dan juga di segala bangsa. Dimanapun Tuhan buka jalan bagi kami. Dan apapun berkat yang kami terima Tuhan, inilah tanda kami menghormati dan juga mengasihi Engkau, di mana kami akan memberikan all of offering kepada pelayanan KPM. Karena inilah tanda kami mengasihi Engkau. Inilah tanda yang kami menyembah Engkau dengan pemberian ini. Dengan diberi dengan hati terbuka, penuh dengan sukacita. Karena kami tahu Tuhan, inilah yang tanda yang kami benar-benar mengasihi Engkau. Terimalah persembahan ini menjadi harum di hadapan-Mu, dan berkati setiap apa yang ditaburkan, dipelipat gandakan lagi supaya kami dapat melihat dan menerima. Ya Tuhan, berkat sesuai dengan apa yang Kau janjikan kepada kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu, sebagai pewaris kerajaan surga, di mana kami ada bahagian dalam janji-janji-Mu. Haleluya Tuhan, seperti inilah persembahan kami terima. Kami letakkan di atas mimbar di dalam tengah-tengah kami pada saat terimalah persembahan ini dalam nama Yesus. Dan sekiranya ada yang sakit di antara kami yang ada dalam Zoom ini, dimanapun mereka berada, apapun jenis sakit penyakit, hamba-Mu juga berdoa Tuhan. Nah, Engkau sudah tanggung segala sakit penyakit kami. Di Yohanes 19:30 Engkau sudah istiarkan, sudah selesai. Maka hamba-Mu berdoa, mengistiarkan the decree. Ya Tuhan, apa yang Kau sudah selesai di salib. Karena apa yang Kau sudah selesai di atas salib sudah pun dimeteraikan di surga. Itu sebab kami berdoa Tuhan, biarlah terjadi di bumi seperti di surga. Biarlah terjadi kesembuhan, pelepasan, mujizat kesembuhan terjadi dalam tubuh setiap orang yang sakit di sini, seperti mana di surga. Karena dalam nama Yesus, kami yakin percaya firman-Mu ya dan amin. Saya mengistiarkan mereka yang sakit sudah dijamah oleh kuasa Tuhan. Dan juga ya Tuhan, oleh bulu-bulu Yesus, mereka sudah sembuh dalam nama Yesus. Hallelujah. We decree a thing and it is established, Lord. We decree that everyone who is sick here is already healed in Jesus' name. Hallelujah. Kurama sakalala bakandala karya bukutu kurasan talamayanda. Nah Tuhan, sebentar nanti kami akan berpisah, namun kami tetap satu di dalam roh, karena kami adalah tubuh-Mu. Ya, disatukan oleh kasih-Mu dan Roh Kudus yang ada pada setiap pribadi kami. Itulah yang menyatukan kami. Oleh itu Tuhan, sebelum kami bersurai, kami mohon supaya doa dan berkat daripada surga terus turun kepada
pada setiap pribadi di sini, mengikat kami dan kasih-Mu senantiasa dimanapun kami berada, apapun yang kami usahakan hari ini, biarlah Engkau sertai, karena seperti mana firman Tuhan tadi di 2 Timotius bab 17, Engkau tetap mendampingi kami dimanapun kami berada. Engkau turut bekerja bersama dengan kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan hari ini, apapun usaha kami, Engkau yang memakmurkan kami, Engkau yang menolong kami Tuhan. Kurama syakala bakara zakara basyikirianda. Oh haleluya, saudara-saudari angkat tangan dalam nama Yesus Tuhan. Setiap pribadi yang ada di dalam Zoom ini, apabila mereka angkat tangan, tanda yang mereka menerima berkat ini di dalam nama Yesus. Berkat dari surga seperti mana Efesus 1:3, Bapa surgawi sudah mengaruniakan kami dengan segala berkat rohani. Di dalam nama Yesus kami terima dengan iman. Dalam nama Yesus dan Roh Kudus yang ada dalam kami mencurahkan kasih Bapa melimpah dalam hati kami, supaya kami sentiasa merasakan kasih Bapa itu, dan kami tahu Tuhan Engkau memberkati kami dengan sukacita damai sejahtera damai-Mu yang melampaui segala akal, menguasai hati dan pikiran kami sentiasa, supaya kami dijauhkan dari segala stres dunia yang menekan hidup kami, tapi kami tetap bangkit mengikut 2 Korintus bab 12 ayat 9. Oh Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi kami untuk meneruskan perjuangan hidup kami. Di dalam nama Yesus, dan persekutuan Roh Kudus tetap bersama dengan kami senantiasa sampai akhir zaman. Maranatha. Dalam nama Yesus saya melepaskan berkat kepada setiap pribadi ini. Dalam nama Yesus, terimalah dengan iman. Dan saya mohon Engkau meteraikan semua berkat ini dengan kuasa dari Yesus, supaya iblis tidak lagi mencuri daripada kami, melainkan kami terus hidup di dalam hidup yang berkelimpahan. Karena Yesus sudah pun menjadi Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam keluarga kami juga. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya. Kembalikan kepada Haleluya. So, kita punya fellowship sampai di sini saja. Terima kasih Apostle untuk closing prayer. Ya, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih. Oke, bye-bye. Ya, Pak Ferdino, apa kabar? Terima kasih. Shalom. Bye semua.